Salam jumpa kakak-kakak dalam program ini, program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dari tema belajar dari kisah penyingkiran Tuhan Yesus dan keluarga ke Mesir, Tuhan melindungi, dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Mari kakak-kakak, sebelum kita mempersiapkan bahan ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersatu hati, kami mau memohon berkat Tuhan kala kami akan mempersiapkan apa yang akan kami sampaikan pada anak-anak sekolah minggu. Bapa kiranya berkati dan bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan bagaimana teks ini, Matius pasal 6 ayat 13 sampai 23, akan digali dalam pembahasan Alkitab yang disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi, salam kakak-kakak semua. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang kita akan bahas kali ini adalah Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 23. Mari kita membuka bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan buat kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama ya. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anak." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan menggali sama-sama untuk kita bisa sampaikan kepada adik-adik. Kakak-kakak yang terkasih, ini adalah kisah lanjutan setelah orang Majus mendatangi Tuhan Yesus yang sudah lahir itu, dan persembahan diberikan. Bagian ini muncul setelah kisah itu, dan juga tentunya ada banyak sekali hal-hal yang penting dalam kisah-kisah sebelumnya ya. Kisah persembahan yang diberikan, ada emas, dan mur, juga ada pengenalan dari raja dari timur itu ya. Wah, itu pasti akan berdampak sekali pada hal-hal yang menguatkan juga bagaimana Yusuf akhirnya bisa dituntun Tuhan menuju ke Mesir untuk menyelamatkan dia. Herodes yang disebutkan dalam bacaan kita ini adalah Herodes Agung, sangat dikenal sebagai raja yang paranoid dan kejam ya, yang membunuh anggota keluarga sendiri bahkan ya untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka tidak heran kalau ia akhirnya membunuh bayi-bayi yang disebut dalam teks kita ini di Bethlehem, karena hanya sekedar berita dari orang-orang Majus bahwa
lahir raja orang Yahudi dan dia menghitung usianya sekitaran 2 tahun ke bawah. Wah, itu menggambarkan paranoidnya Herodes Agung itu terhadap kehilangan kekuasaan sehingga akhirnya dia melakukan kekejaman. Dahsyat banget ya. Nah, Maria dan Yusuf dan juga Yesus kecil ya harus pergi ke Mesir, dan ini menggambarkan bahwa Yesus itu mengalami penderitaan yang dialami juga oleh manusia sejak kecil. Ia tahu bagaimana menjadi minoritas, ia tahu bagaimana menjadi pengungsi, pelarian, ia tahu bagaimana hidup dalam situasi yang nggak aman, karena dia pernah mengalaminya. Ini sangat menguatkan tema bahwa Tuhan hadir dalam penderitaan manusia dan melindungi mereka. Jadi ini menguatkan ya bahwa perlindungan Tuhan itu nyata karena Tuhan sendiri juga pernah mengalami. Dan Injil Matius ini ditulis dalam konteks terutama dalam pembaca yang konteksnya itu Yahudi. Jadi banyak sekali hal-hal kutipan-kutipan perjanjian lama yang dimunculkan sebagai sebuah penggenapan yang terjadi ya ketika Tuhan Yesus lahir. Itu unik sekali. Injil Matius itu mengungkap banyak sekali nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Ada beberapa kata-kata kunci dalam bacaan kita. Pertama di ayat 13 kita menemukan ada perintah ya, bangunlah, ambillah anak itu ya. Jadi ini bangkitlah segera ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan itu cepat ya terjadi ya. Bahkan disebutkan setelah orang-orang Majus itu berangkat, jadi mungkin berita tentang kabar Herodes akan membunuh belum datang, Tuhan tuh sudah memberikan pernyataan perlindungan. Jadi jauh sebelum apa yang terjadi ke depan, itu Tuhan benar-benar udah tahu dan kira ada perintah untuk bangun, bawalah anak itu. Lalu yang kedua juga disebutkan larilah ke Mesir ya, begitu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tuh mau supaya Yusuf Maria melindungi ya anak ini. Larilah ke Mesir, perlindungan Tuhan dengan sebuah tindakan yaitu lari ya, ada sebuah langkah fisik. Jadi bukan hanya proteksi dari Tuhan, tapi juga ada sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Larilah. Nah, yang berikutnya juga disebutkan dalam bacaan kita ayat 13, aku akan memberitahukan ya, jadi aku berfirman kepadamu bahwa ada sesuatu. Jadi perlindungan Tuhan itu nyata juga dari firman-firmannya di tengah bahaya-bahaya yang ada. Ya. Dan tinggallah sampai nanti aku berfirman kepadamu. Ya. Nah itu sangat kuat sekali bahwa penting dituntut orang yang mendengar, dalam konteks ini adalah Yusuf, untuk taat sungguh-sungguh. Ya. Kita terus melihat bacaan kita di ayat yang ke-23 disebutkan, lalu kembalilah mereka pergi kembali ke tanah Israel. Jadi tempat yang dipilih sebenarnya tempat lain mungkin ya. Lalu karena ada berita tentang Archelaus menggantikan ayahnya itu, lalu ada petunjuk lagi yang Tuhan berikan. Tinggallah di Nazaret. Jadi Tuhan tuh terus memberitahukan kepada umatnya sesuatu yang harus dilakukan, dan itu adalah tanda perlindungan Tuhan. Tuhan bukan hanya memproteksi dengan menghilangkan segala bahaya, tapi Tuhan juga memberikan kepekaan relasi Yusuf dan Maria dengan Tuhan itu menentukan juga betapa dia dengan jernih mendengar suara Tuhan. Dan juga ketaatannya untuk melakukan firman Tuhan itu juga penting ya. Nah ini terlihat sekali dalam bacaan kita. Ya 23 disebutkan lalu mereka tinggal di Nazaret. Kenapa pilihan Nazaret? Karena Nazaret itu adalah ya kota kecil, ya jauh dari pusat kekuasaan. Jadi Tuhan juga melindungi walaupun sudah kembali, jangan tiba-tiba lalu tinggal di Yerusalem gitu ya. Tapi Tuhan melindungi dengan caranya, dan Tuhan tuh membawa ke tempat-tempat yang mungkin ya bukan mewah ya, tapi tempat sederhana. Nah, tapi jaminannya aman. Ada banyak sekali kisah-kisah perjanjian lama, nubuatan perjanjian lama yang ditegaskan dalam bacaan ini. Yang pertama tentunya ada Hosea 1, Hosea 11 ayat yang pertama, dari Mesir kupanggil anakku. Ini sebenarnya kan konteks perjanjian lama itu konteks di mana umat Israel keluar ya di zaman Musa. Lalu Matius menempatkannya pada sosok Tuhan Yesus. Ini tuh menggambarkan bahwa Yesus adalah Israel yang sejati, Allah, anak Allah yang sejati. Seperti Israel, Yesus juga keluar dari Mesir menuju ke karya keselamatan. Nah itu menunjukkan bahwa Allah melindungi umatnya itu sama seperti juga
Tuhan melindungi sang Mesias. Lalu juga ada Yeremia 31 ya ayat 15 tentang terdengar suara di Rama, ratapan Rahel karena anaknya meninggal. Itu juga dimunculkan oleh penulis Matius untuk menegaskan bahwa ini penggenapan ya. Yeremia menggambarkan penderitaan Israel begitu luar biasa seperti ibu kehilangan anaknya. Itu yang terjadi di pembuangan. Nah, sekarang Matius selalu melekatkannya nubuatan itu pada menggambarkan kesedihan ibu-ibu di Bethlehem yang kehilangan anak-anaknya. Walaupun kehilangan, tapi kalau kita melihat di Yeremia 31 itu ada juga pengharapan yang dimunculkan karena Tuhan akan memulihkan. Jadi Tuhan tetap bekerja sebenarnya di balik tragedi-tragedi. Kenapa Tuhan membiarkan terjadinya pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem? Nah, itu adalah keputusan manusia, tapi di balik itu Tuhan juga bekerja dengan luar biasa untuk mengatur segala sesuatu perlindungan terjadi. Lalu tinggallah di Nazaret, itu juga adalah sebuah nubuatan dari beberapa teks-teks perjanjian lama yang mengatakan Mesias itu datang dari tempat yang rendah ya, di Mikalima gitu ya, kayak Bethlehem, tanah Yudea dan sebagainya. Jadi terlihat sekali dalam teks kita bahwa Matius menunjukkan perlindungan Tuhan itu nyata. Bahaya nyata, tapi perlindungan Tuhan juga nyata. Bahaya yang nyata itu kan Herodes membunuh banyak anak-anak. Tapi Tuhan nyatakan juga perlindungannya. Bahwa Tuhan memberikan peringatan melalui malaikat yang berbicara kepada Yusuf. Ya. Tuhan memberikan petunjuk kemana kamu harus pergi, ke Mesir. Kenapa Mesir? Karena itu daerah di luar kekuasaan Herodes. Dan di Mesir juga ada komunitas Yahudi yang membuat nanti Yusuf tuh nggak jadi asing-asing banget di Mesir ya. Dia bisa tinggal di komunitas Yahudi dan di sana ada sinagoge, lalu juga ada budaya Yahudi yang terjaga untuk pertumbuhan Tuhan itu juga baik begitu ya. Lalu Tuhan juga memberikan tempat yang aman, yaitu Mesir, juga Nazaret, bukan tempat-tempat yang lain yang bisa memunculkan bahaya. Dan Tuhan juga bekerja melalui cara-cara yang biasa. Melalui perjalanan, melalui tinggal sejenak, melalui berpindah-pindah, itu tanda Tuhan melindungi. Jadi ini refleksi bagus banget ya. Kadang kita ngerasa kenapa Tuhan nggak kasih tempatku yang baik ya. Tapi justru dalam bagian pindah-pindah itu sebenarnya ada cara Tuhan juga melindungi kita ya. Itu nyata sekali. Nah, apa relevansinya ini buat adik-adik? Adik-adik seringkali mendapatkan hal-hal yang menakutkan, takut gelap, takut sendiri, takut kehilangan orang tua, takut bencana alam, takut bully, takut gagal ya dan lain-lainnya. Maka kita mau ajak adik-adik mengenal bahwa Tuhan tuh juga melindungi. Tuhan melindungi Yesus kecil, Yusuf dan Maria, papa mamanya. Tuhan juga melindungi adik-adik. Tuhan tahu kapan bahaya itu akan datang. Sama seperti Tuhan tahu Herodes mau membunuh bayi-bayi. Tuhan tuh tahu juga apa yang akan terjadi dengan adik-adik. Sehingga Tuhan pasti melindungi. Tuhan memberikan perlindungan melalui papa mama, orang-orang dewasa, melalui guru, pendeta, ya. Sama seperti Yusuf dilindungi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ada komunitas Yahudi di Mesir misalnya. Tuhan juga memimpin ke tempat aman ya. Kadang Tuhan mengubah jalan, nggak dapat sekolah yang favorit, pindah rumah, itu juga cara Tuhan sebenarnya memberikan tempat yang aman. Tuhan selalu bersama kita walaupun kita mungkin terasa jauh ya. Jauh dari kampung halaman, dari teman-teman lama, tapi sebenarnya Tuhan bekerja terus. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada adik-adik sehingga adik-adik mengenal Tuhan melindungi melalui kisah penyingkiran ke Mesir dari kisah Tuhan Yesus kecil. Selamat menyampaikan pesan ini kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan pembahasan Alkitab, penggalian firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Nah, sekarang kita akan mendengarkan usulan metode untuk kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Yeni. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Halo kakak-kakak
yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah penyingkiran Tuhan Yesus dan keluarga ke Mesir, Tuhan melindungi. Injil Matius 2 ayat 13 sampai 23. Tadi baru saja Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan pembahasan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Yeni. Mari Kak Yeni. Hai kakak-kakak, jumpa lagi bersama dengan saya Kak Yeni. Kali ini saya ingin memberikan ide-ide mengajar untuk kelas Batita dan Balita dari pelajaran Tuhan menjaga. Nah, sesuai dengan tujuan pelajarannya, yang pertama, anak mengetahui kisah penyingkiran Tuhan Yesus dan keluarga ke Mesir. Dan yang kedua, anak dapat berkata, Tuhan menjagaku. Untuk bisa mencapai tujuan itu, saya mengusulkan struktur penyampaiannya adalah sebagai berikut. Pendahuluannya, kakak-kakak bisa membuat video singkat atau menampilkan slide seperti contoh yang saya tampilkan ini tentang orang tua yang menjaga anak-anaknya ketika berada di tempat umum. Kita perlu menjelaskan kepada adik-adik, kenapa sih kalau berada di tempat umum selalu didampingi oleh orang tua atau orang dewasa? Karena tempat umum tidak semua orang baik, kadang ada yang berbahaya. Selain itu juga barangkali ada kendaraan atau jalan-jalan yang berlubang, sehingga selalu ada orang tua yang harus menjaga. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Nah, untuk menguatkan pendahuluan ini, kita bisa juga menambahkan ucap dan gerak. Saya sudah membuatkan video dengan contoh seperti berikut yang bisa diputarkan atau kakak-kakak nanti ikuti untuk diajarkan kepada adik-adik. Tuhan selalu menjagaku. Ya, kita ulangi ya kakak-kakak ya. Tuhan selalu menjagaku. Jadi Tuhan tangannya ke atas atau Tuhan Yesus tangannya ke atas selalu ya menandakan berulang-ulang terus-menerus tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan selalu menjagaku. Nanti dalam variasi gerak dan lagu berikutnya kakak-kakak juga bisa gunakan ini untuk menekankan bahwa Tuhan selalu menjaga. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan kisah tentang perjalanan Bapak Yusuf, Ibu Maria yang pada saat itu membawa bayi Yesus ke Mesir, di mana Yusuf mendapatkan pesan dari Tuhan dalam mimpi bahwa Herodes sedang mencari-cari bayi Yesus. Itu sebabnya mereka diminta untuk mengungsi ke Mesir. Ini bukti bahwa Tuhan selalu menjaga, menghindarkan atau meluputkan anak-anak dari bahaya. Sampai kemudian ketika Herodes sudah meninggal, Yusuf dan Maria membawa Yesus yang tentu bukan bayi lagi ya, kembali ke Israel dan kemudian menetap di Nazaret. Nazaret adalah kota di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Ini hanyalah contoh slide-nya kakak-kakak. Kalau kakak-kakak mau menambahkan mungkin Bapak Yusuf ada atau menambahkan anak lain lagi juga boleh. Sebagai salah satu gambaran bahwa pada masa kanak-kanaknya pun Tuhan Yesus berkawan dengan teman-temannya dan juga menikmati kegiatan anak-anak seperti bermain atau makan sendiri ya, sudah bisa menyuap sendiri dan tentu ini menjadi contoh yang bagus
untuk anak-anak bahwa salah satu tugas dari orang tua adalah menjaga kita. Ketika menjaga itu pun melatih anak-anak untuk bisa mandiri di sana ya. Selanjutnya juga slide seperti ini boleh kakak-kakak tambahkan. Jadi orang tua tidak hanya menjaga kita pada saat sedang sehat, tetapi tentu saja ketika kita sakit atau dalam keadaan sulit, orang tua selalu berupaya untuk menjaga dengan memberikan bantuan-bantuan. Nah, dari sini nanti kita akan sampaikan kepada anak-anak. Kalau papa mama saja begitu baik menjaga kita, begitu setia selalu menjaga kita, apalagi Tuhan Yesus, penjagaannya terus-menerus, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan adik-adik sendirian. Lalu berdasarkan buku panduan juga, ayat hafalannya bisa kita ambil dari Mazmur ya. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjagamu. Ucap dan gerak menjadi metode atau pendekatan belajar yang akan memudahkan anak untuk semakin kuat mengingat karena melibatkan lebih dari satu panca indera. Nah, selanjutnya ini saya usulkan lagu temanya ya, diambil dari Kidung Ceria 36. Barangkali kalau kita jarang menyanyikannya, lagu ini sangat bagus untuk kita nyanyikan bersama dan sangat cocok untuk tema Tuhan menjaga. Kita akan belajar sama-sama ya kakak-kakak dengan gerakannya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, Tuhanku amat baik. Kita ulangi lagi ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, Tuhanku amat baik. Lagunya gampang sekali diikuti oleh anak-anak. Dan selain lagu dari Kidung Ceria 36 ini, ada satu lagu juga yang bisa kita ajarkan kepada adik-adik, di mana selain kita menyanyikan lagu ini, sekaligus kita juga bisa mengerjakan atau membuat aktivitas dengan emotikon wajah senyum dan wajah bersedih dengan menggunakan lagu Susahkah kita? Oh tidak. Susahkah kita? Oh tidak. Dalam susah dan dalam senang, Tuhan Yesus selalu jaga. Susahkah kita? Oh tidak. Bisa juga kakak-kakak membuat menjadi media pembelajaran atau alat peraga. Jadi wajah sedihnya kita tunjukkan kepada adik-adik ketika kita mengucapkan lagu Susahkah kita? Lalu itu dijawab oh tidak, oh tidak. Susahkah kita? Oh tidak. Dalam susah dan dalam senang, Tuhan Yesus selalu jaga. Susahkah kita? Oh tidak. Selain variasi dari membolak-balikkan media pembelajaran berupa emotikon senang dan sedih ini, kakak-kakak juga bisa mengajak anak-anak untuk mengaktifkan tubuh mereka atau kepala mereka, di mana ini termasuk bagian dari memberikan ruang kepada anak-anak kebutuhan motorik mereka ya.
yaitu dengan seperti kakak, waktu kita tanya, susahkah kita? Nanti anak-anak jawab pertama, oh iya. Waktu oh iya berarti mengangguk-angguk. Dan kita ulangi lagi, contoh ya. Susahkah kita? Oh iya. Susahkah kita? Oh iya. Dalam susah dan dalam senang, Tuhan Yesus selalu jaga. Susahkah kita? Oh iya. Jadi waktu anak-anak menjawab iya, kita tanya, kenapa mereka pernah susah? Lalu nanti kita juga mengingatkan bahwa Bapak Yusuf dan Ibu Maria pun pernah merasa susah, termasuk para ibu dan orang tua yang ada di Bethlehem karena sikap Herodes yang tidak baik. Tapi ketika mengingat tentang penjagaan Tuhan, maka susahnya menjadi hilang, diganti dengan gembira, diganti dengan sukacita. Maka kita ajak lagi menyanyi, susah kita, oh ya, susah kita, oh tidak, dalam susah dan dalam senang, Tuhan Yesus selalu jaga. Susahkah kita? Oh, tidak. Nah, baiklah. Demikian ide-ide yang bisa saya berikan dalam menyampaikan pelajaran Tuhan menjaga kepada adik-adik kelas Batita dan juga Balita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yeni yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Rahel. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah penyingkiran Tuhan Yesus dan keluarga ke Mesir dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai 23. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Rahel. Mari Kak Rahel. Kakak yang terkasih, pada saat ini kita akan mempersiapkan materi, terlebih khusus metode untuk mengajar di kelas kecil dengan tema Tuhan menjaga dan bahan dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 23. Adalah yang pertama, anak-anak itu mengetahui bahwa Tuhan menjaga Yesus dari ancaman Raja Herodes, bahwa sungguh Allah itu menjaga Yesus di tengah keluarga bersama dengan Yusuf dan juga Maria dari ancaman Raja Herodes yang begitu jahat. Dan yang kedua, anak-anak juga percaya bahwa Allah yang sama juga menjaga kehidupannya dengan begitu setia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita mengenai kisah di mana Yesus harus pergi bersama dengan keluarganya untuk ke Mesir, yang terambil dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 23 yang tadi sudah kita lihat pembahasannya dan juga refleksinya. Kakak-kakak yang terkasih, saat ini saya menyarankan sebuah metode penyampaian yang bisa begitu dekat juga dengan anak-anak, yaitu melalui drama singkat. Kisah ini begitu mendukung untuk dijadikan drama karena ada beberapa tokoh yang juga
bisa dengan secara sederhana, ya, itu mudah untuk diperankan. Yang pertama, guru sekolah minggu berperan sebagai malaikat dan juga sebagai narator. Jadi kakak sekolah minggu bisa tetap menceritakan tentang pesan utama terkait dengan Tuhan menjaga. Menceritakan bagaimana setelah orang-orang Majus berangkat, malaikat Tuhan itu datang kepada Yusuf di dalam mimpi dan berkata, nanti kakak GSM bisa menyampaikan kata-katanya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dan di sini kakak-kakak juga perlu menyampaikan betapa kejamnya Herodes. Dan juga betapa ya memang Herodes itu punya kepribadian yang kurang baik. Terlalu takut bahwa kuasanya akan diambil oleh siapapun itu, bahkan oleh keluarganya sendiri, sehingga ia tega untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya. Dan itu adalah perilaku yang memang tidak baik, itu kejam dan tidak selayaknya dilakukan. Dan pada bagian ini, Yesuslah yang juga dianggap sebagai sosok yang mengancam. Sehingga malaikat pun akhirnya berpesan kepada Yusuf melalui mimpinya. Lalu sampaikanlah tentang kata-kata di mana malaikat meminta supaya mereka untuk pergi ke Mesir dan tinggal di sana sampai nantinya keadaan sudah kembali aman. Maka Yusuf pun bangun, lalu diambilnya anak itu dan juga ibunya, lalu menyingkir ke Mesir. Dan di sini, sebelum berkisah atau menyampaikan cerita, kakak-kakak bisa memilih 3 orang anak sekolah minggu, atau mungkin akan lebih baik juga ketika ada rekan sesama guru sekolah minggu lainnya, begitu. Tapi semisal hanya kakak sendirian atau hanya berdua, ya, bisa meminta tolong bantuan anak sekolah minggu. Untuk siapa? Untuk menjadi Maria, Yusuf, dan juga Yesus. Di mana nantinya Yusuf bangun dan langsung segera untuk mengambil Yesus dan juga Maria untuk pergi ke Mesir, untuk langsung kabur, gitu ya. Dan itu diperagakan. Memperagakan apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 23. Sampai akhirnya tinggal di sana hingga Herodes mati. Nah, kakak-kakak yang terkasih, di sini kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus ada di tengah dunia ini, ya, Yesus sungguh juga ada dalam keadaan yang tidak mudah. Ketika Yesus lahir dan ketika Yesus mendapatkan title, ya, sebagai sosok raja yang memang sungguh juga dinanti-nanti. Kita tahu bagaimana itu pun bukan tantangan yang mudah. Yesus juga ada dalam suasana yang penuh dengan ancaman. Dan ini bukan perkara yang mudah. Tapi kita melihat bagaimana sungguh Allah menjaga. Allah menjaga pada saat itu orang-orang yang juga hadir dalam kehidupan Yesus, yaitu Yusuf dan juga Maria. Kakak-kakak yang terkasih, dalam penyampaian cerita yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak, terutama di kelas kecil, kita sungguh perlu untuk menyampaikan terkait dengan Allah yang sungguh dengan setia menjaga kehidupan kita. Bahwa memang ada perkara-perkara yang tidak mudah, ada persoalan-persoalan yang tidak mudah yang dihadapi juga oleh anak-anak. Tapi Allah tetap menjaga mereka dengan sedemikian baik. Walaupun mungkin kita tidak mengerti cara dan rencana Allah yang penuh dengan penjagaan itu. Kita mungkin tidak selalu melihat juga persoalan atau pergumulan anak-anak, ya, yang mungkin tak selalu terlihat. Mungkin mereka sedih, tapi mereka juga tidak bisa bercerita.
Mungkin mereka juga merasa takut, tapi mereka juga tidak bisa menyampaikannya. Mereka tidak terbiasa untuk menyampaikannya, mereka juga tidak berani untuk menyampaikannya. Tapi kita bisa memberikan penguatan bahwa sungguh setiap orang-orang yang percaya itu juga ada dalam penjagaan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan. Nah, kakak-kakak yang terkasih, salah satu poin penting juga yang perlu disadari dalam hal ini adalah tentang bagaimana ketaatan. Di mana kita melihat ketika Yusuf mendapatkan pesan itu ya lewat mimpi yang disampaikan oleh malaikat, sungguh Yusuf langsung melaksanakannya. Ia mendengar dan melakukan apa yang dikehendaki. Nah, dari sini kita bisa menyampaikan juga kepada anak-anak bahwa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah juga taat. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu hadir dan Allah tetap menjaga dan mengasihi kita. Sehingga respon yang paling layak adalah memang untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana anak-anak tahu apa yang Tuhan kehendaki? Salah satunya lewat firman Tuhan yang terus digaungkan di sekolah minggu oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mungkin juga dalam kehidupan keluarga ketika orang tua menyampaikan pesan firman Tuhan, menyampaikan pesan atas dasar kasih dan juga perhatian bagi anak-anak. Itu yang juga bisa kita sampaikan di dalam penyampaian firman atau metode tadi drama singkat ini. Dan semua bisa diperankan, disampaikan oleh guru sekolah minggu sebagai malaikat. Kakak-kakak bisa dengan kreatif menggunakan atribut ataupun kostum malaikat yang dimiliki. Nah, selanjutnya, kakak-kakak ada sebuah kegiatan, usulan kegiatan untuk tema Tuhan menjaga, yaitu kegiatan ikuti petunjuk malaikat. Ketika nantinya setelah selesai menyampaikan firman Tuhan, kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk bermain atau berkegiatan, yaitu dengan cara kakak-kakak menentukan kemana tujuan anak-anak. Ini bisa pergi keluar dari kelas ya, ataupun bisa tetap di dalam kelas begitu. Nah, tunjuk saja titiknya di mana. Nanti anak-anak akan dibuat berbaris dan memegang pundak teman di depannya. Itu berbaris bersama-sama. Nantinya guru sekolah minggu akan memberi petunjuk sederhana. Semisal, sekarang coba jalan pelan-pelan. Atau tiba-tiba berhenti, jongkok, loncat. Seolah seperti malaikat yang sedang juga memberi arahan. Ya. Jadi memberikan perintah ataupun petunjuk. Dan dari kegiatan ini akan mengajarkan bahwa seperti halnya Yusuf dan juga keluarga, bahwa anak-anak itu tidak ditinggal sendirian dalam masa sulit karena Tuhan menjaga. Mungkin mereka merasa ini jadi sesuatu yang penuh tantangan karena mereka harus berjalan bersama, ada tujuan yang harus juga dicapai gitu ya. Tapi mungkin ada banyak rintangan ya, mungkin ketidakkompakan ya, atau mungkin ada jalan yang terjal begitu. Tapi mereka belajar bahwa sungguh mereka tidak sendirian dalam mengalami masa-masa itu. Karena Allah menjaga. Bahkan ada arahan, bahkan ada instruksi atau petunjuk. Tapi apakah anak-anak sungguh mendengarkannya? Itu bisa menjadi bagian yang menolong anak-anak untuk menyadari bahwa sungguh apa yang difirmankan oleh Tuhan lewat kakak-kakak sekolah minggu, lewat orang tua, di hari minggu ataupun di hari-hari selanjutnya, itu juga adalah bagian di mana harusnya mereka melihat itu sebagai petunjuk dari Tuhan untuk mereka bisa dengarkan dan juga terlebih kerjakan dalam kehidupannya. Lalu kakak-kakak, ayat emas untuk firman Tuhan di bagian
Tema Tuhan menjaga ini terambil dari Mazmur pasal 121 ayatnya yang ke-5a. Tuhanlah penjagamu. Demikian kakak-kakak persiapan kita terkait dengan materi dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan 23 dengan tema Tuhan menjagamu, yang menolong kita sebagai kakak-kakak sekolah minggu dan juga terlebih anak-anak kelas kecil untuk menyadari bagaimana Allah yang setia menjaga kehidupan bangsa Israel, juga menolong kehidupan keluarga Yesus pada saat itu, dan juga kehidupan setiap kita, terlebih anak-anak sekolah minggu. Dalam setiap tantangan, dalam setiap persoalan tidak mudah yang harus mereka hadapi, juga bahkan dalam rasa sakit yang juga mereka alami. Demikian kakak-kakak, selamat mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Rahel yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Melben Nainupu. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah penyingkiran Tuhan Yesus dan keluarga ke Mesir dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Melben Nainupu. Mari Kak Melben. Shalom guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Melben dalam persiapan guru sekolah minggu. Dan untuk bahan kita kali ini dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang 23. Dan tema yang akan kita ambil pada saat ini adalah Tuhan menjaga. Kita belajar berefleksi dari kisah penyingkiran bayi Yesus ke Mesir. Dan tentu saja untuk kelas besar ini ada tujuan yang harus tercapai dalam penyampaian firman Tuhan, yaitu yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan menjaga bayi Yesus dari Raja Herodes. Dan yang kedua, anak mengetahui bahwa Tuhan menjaga hidupnya sepanjang masa. Kemudian kita akan masuk kepada proses pembacaan Alkitab. Karena ini kelas-kelas besar, adik-adik diminta untuk membacakan ayat firman Tuhannya secara bergiliran. Setelah itu kita masuk kepada pembukaan kelas. Di dalam pembukaan kelas itu ada aktivitas ringan, games, bermain games, di mana adik-adik diajak untuk bermain game yang berjudul saling menuntun, di mana ada beberapa anak diajak untuk maju ke kelas, kemudian ada 2 anak atau 3 anak diikat matanya menggunakan kain sehingga tidak dapat melihat. Kemudian ada anak lain yang diminta untuk mengarahkan teman-teman ini agar menghindar dari tantangan, seperti mengarahkan untuk angkat kepala, belok kanan, belok kiri, 1 langkah ke depan, dan seterusnya. Setelah bermain games, anak-anak ditanyakan bagaimana perasaan mereka ketika berjalan dengan kondisi mata yang tertutup atau tidak bisa melihat. Setelah anak diminta untuk bercerita, kita masuk kepada cerita tentang firman Tuhan. Di sini guru-guru sekolah minggu bercerita tentang bagaimana Tuhan menuntun Maria dan juga Yusuf sehingga mereka juga taat
kepada firman Tuhan. Mereka membawa bayi Yesus dari Bethlehem menuju ke Mesir untuk menghindar dari Raja Herodes. Yang perlu ditekankan bahwa Tuhan sangat-sangat melindungi orang-orang yang telah dipilihnya. Setelah itu masuk kepada ayat temas terambil dari Mazmur 73 ayat 28, dan kemudian aktivitas penutupnya, anak diminta untuk bermain sandi, atau bisa juga anak diminta untuk menuliskan kisah bagaimana Tuhan melindunginya. Demikian persiapan untuk guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Melben Nainupu yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan sekarang kami sudah merampungkan dari mulai galian kita menggali firman Tuhan dari teks ini, lalu kemudian usulan metode di kelas Batita Balita, Kak Yeni kelas kecil, Kak Rahel, dan kelas besar Kak Melben Nainupu. Kakak-kakak dapat menyimak juga tayangan kami lagu-lagu untuk anak-anak sekolah minggu. Ini juga bisa kakak-kakak sangat manfaatkan untuk di kelas-kelas. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kami telah selesai dalam persiapan bersama. Namun kakak-kakak dimanapun berada masih perlu untuk mematangkan bahan persiapan mereka. Bapa kiranya bimbing mereka dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang dalam program persiapan guru sekolah minggu.